Racikan Berita 1. Kaosnya hari ini bertuliskan Raja Jawa, itu artinya maknanya apa? Ini ada gambar tengkorak juga, Mas. Ya, jadi saya menggunakan kaos ini bukan tanpa arti ya. Jadi kita selama ini harus tunduk kepada quote and quote seseorang yang disebut Raja Jawa. Tapi saya sebagai orang Jawa asli turunan, saya sebenarnya berteriak dan tidak setuju. Dia bukan raja. Dia disebut-sebut raja dan memang de facto itu menguasai semua sampai dengan sekarang. Ini mengingatkan kita pada cerita ketika Al Capone. Al Capone itu sudah jatuh, tapi dia masih tetap menguasai. Jadi dia mau meniru itu. Padahal sebenarnya Raja Jawa yang sesungguhnya itu adalah raja yang arif, adil, dan bijaksana. Jadi saya menggunakan kaos ini adalah untuk berteriak bahwa dia bukan Raja Jawa. Ya, dia bukan Raja Jawa, karena kalau Raja Jawa itu tidak, kulitnya tidak bentol-bentol seperti ini, tidak tengkorak seperti ini. Tapi Raja Jawa itu adalah raja yang arif, bisa memberikan petunjuk, bisa berada dan tidak beri contoh yang tidak bagus, misalnya dengan penggunaan surat kelulusan yang tidak tepat ya, atau surat palsu. Jadi ini contoh yang tidak bagus. Jadi kenapa saya menggunakan raja untuk menolak sebutan. Jadi mulai saat ini jangan sebut dia Raja Jawa ya, apalagi dia malah mempertontonkan kerajaannya yang luar biasa. Kenapa mempertontonkan kerajaannya? Satu ya, pemanggilan yang harusnya dilakukan oleh Polda Metro Jaya malah justru dilakukan di kota tempat dia berada. Diterima di ruangan yang sangat mewah, di lounge. Yang kedua, saya dengan segala hormat ya memohon dan kemudian ini mengkritik, saya berani mengkritik kepada Presiden Republik Indonesia ya, Bapak Prabowo Subianto. Kenapa Bapak harus quote and quote kata beberapa orang sowan ke rumah itu? Datang boleh, tapi posisi duduknya tidak demikian. Posisi duduknya masa ada presiden, kemudian menteri-menterinya, kemudian di depannya ada bekas presiden, kemudian istrinya dan anaknya yang itu wakil presiden. Wakil presiden, kenapa seolah-olah presiden itu menghadap pada wakil presiden? Ini sangat tidak betul. Dia bukan Raja Jawa sekali lagi. Dan bahkan dia pernah seolah-olah menggunakan pakaian kebesaran, amangkurat, yang itu sebenarnya raja yang tidak pantas untuk dicontoh karena bengis. Jadi sebenarnya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala itu sudah menurunkan petunjuknya gitu ya. Jadi sekali lagi, ayo kita bangkit karena Raja Jawa yang ini mau mempidanakan, mau mengkriminalisasi, mau memenjarakan rakyatnya. Itu makanya saya menggunakan kaos Raja Jawa. Kemudian pihak kepolisian ini kan dalam artian sudah menaikkan ke penyidikan ya, yang sudah menyita ijazah asli dari Pak Jokowi. Nah, tanggapan dari Mas sendiri ini bagaimana? Satu, saya salut kalau memang kepolisian itu benar-benar melakukan tugasnya, yaitu menyita ijazah yang katanya ijazah SMA dan perguruan tinggi yaitu UGM. Tapi tolong buktinya mana? Kalau orang disita ijazahnya, itu selalu ada yang namanya berita acara penyitaan. Dan itu biasanya polisi gercep tunjukkan, ini loh kami menyita, bahkan ditunjukkan, ini loh kami sudah menyita. Sampai dengan detik ini nggak ada. Dan bahkan teman-teman bisa cek, dulu ketika dia diperiksa di Polda Metro Jaya melaporkan pada tanggal 30 April, itu dengan sangat demonstratif ditunjukkan, seolah-olah bawa ijazah waktu itu yang asli. Tapi dilipat-lipat. Dan Kabid Humas Polda Metro Jaya waktu itu ketika ditanya wartawan, alhamdulillah Kabid Humas Metro Jaya jujur waktu itu. Bapak itu yang yang ditunjukkan tadi asli atau fotokopi? Pak Kombes Ari mengatakan fotokopi. Nah, jadi itu benar banget ya. Jadi hanya fotokopi. Kenapa hanya berbekal fotokopi bisa naik sidik? Ini luar biasa jahatnya ya. Luar biasa tidak benarnya. Jadi saya kira Polri tolong proper, tolong kembali menerapkan apa yang ada. Kalaupun ijazah ternyata konon itu pernah diperiksa dan dilapor di Bareskrim, kenyataannya kita juga tidak melihat satupun buktinya. Ya, karena pada saat gelar perkara tanggal 22 Mei, Bareskrim itu yang ditunjukkan fotokopi. Yang terlipat jelek lagi malah. Bukan ijazah aslinya. Kalau ada foto, katakan itu ada foto kecil ijazah. Ya kalau itu memang benar, bukan yang hanya foto kecil yang ketika di pangku itu, tapi tunjukkan. Bahkan kalau bagus lagi, ijazahnya tunjukkan. Coba kita berpikir dengan waras ya. Kalau seseorang memang benar-benar punya ijazah, tentu dia nggak perlu membayar lawyer, membayar media menggunakan apapun, preman dan lain sebagainya, sampai membentur. Ini yang paling sedih. Raja Jawa palsu ini membenturkan rakyatnya. Ya, tega betul membenturkan rakyatnya, bahkan menggunakan termul-termul ya, ternak-ternaknya untuk kemudian dibenturkan pada rakyat. Tapi kalau dia memang waras, tanpa biaya, keluarkan ijazah ini. Nih, itu loh kayak Obama, dia diragukan kelahirannya, dia tunjukkan birth certificate-nya. Atau kayak university dia ada di Belanda ya, jadi di Erasmus University itu dengan bangganya menunjukkan ijazahnya Bung Hatta sebagai wakil presiden kita. Jadi itu Mas contohnya.
Oke. Kan di tengah maraknya Ya. kriminalisasi terhadap aktivis nih Pak, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden? Nah, Pak? jadi pesannya sudah disampaikan tadi oleh Forum Civil Society dan Purnawiran TNI Polri hari ini. Ya, itu pesan yang sangat-sangat mulia sekali. Jadi ada di akhir bagiannya selain dari Purnawiran TNI Polri tadi Pak Slamet Subianto membacakan deklarasinya, juga sikapnya juga ditunjukkan oleh Civil Society yang membuat surat terbuka. Surat terbuka itu mengingatkan kita kepada Bapak Presiden yang kita hormati dan kita dukung, kita sayang, yaitu Bapak Prabowo Subianto, untuk peduli terhadap kasus ini. Kasus ini kasus besar. Kita tidak membiarkan ada seseorang yang pernah menjabat kepala negara selama 10 tahun, 2 tahun menjadi gubernur, dan 2 periode wali kota menggunakan ijazah yang tidak betul. Dan itu jangan sampai terjadi atau sedang terjadi sekarang ini. Ada seseorang yang sedang menjabat tapi ijazahnya palsu. Itu jadi Pak Prabowo itu harus benar, ya kita himbau betul, tolong cintai Republik ini. Jangan biarkan Raja Jawa palsu ini membenturkan rakyatmu, Pak Presiden. Ini Pak Prabowo itu harus tahu bahwa rakyatnya sedang dibenturkan oleh Raja Jawa palsu ini, gitu loh. Jadi beliau bisa menggunakan. Contoh apa? Kita hormat betul pada Pak Prabowo. Contoh 2 itu. Ketika ada kasus waktu itu di Papua yang kemudian mau dipecah-pecah, ya. Kasus di antara Sumatera Utara dengan Aceh, ya. Pak Prabowo sikapnya tegas betul. Ya, langsung perintahkan, langsung kembalikan pulau-pulau yang tadinya mau diserahkan Sumatera Utara kembali kepada Aceh. Itu contohnya. Kasus ini perintahkan juga. Ya, kita tidak mungkin mengajari Pak Prabowo. Tapi kita minta presidenku, ya, tolong jangan sampai Raja Jawa palsu mengoyak-oyak rakyatmu. Ya, membelah-belah rakyatmu. Ini Indonesia dalam genting kalau ini dibenturkan. Ini pasti akan terjadi chaos kalau memang ini diterus-teruskan. Berarti penegasan Mas Suryo, artinya sikap presiden terhadap tudingan ijazah palsu Jokowi ini harus tegas. Tidak tegas dibanding. Bukan, kita belum tahu sikapnya. Ya, kita jangan mengatakan tidak ada, tapi tolong Pak Prabowo tegas dalam bersikap dan kita akan mendukung sepenuhnya Pak Prabowo sesuai dengan 8 sikap yang sudah ditulis oleh Purnawiran TNI Polri. Poin nomor 1 itu mendukung Presiden Indonesia Pak Prabowo, meskipun sikap ke-8-nya jelas betul, ya maksulkan fuwafa. Itu sudah clear betul, ya. Oke. Tanggapan Ketua Solidaritas Merah Putih Sylvester yang mengatakan bahwasannya ini adalah game over dari tudingan ijazah palsu. Nggak perlu ditanggapi orang yang ijazahnya tidak jelas, ya. Sudah, Nanti saya kira ada itu. tanggapan ya? Nggak usah ditanggapi. Yang orang-orang nggak jelas nggak usah tanggapi, nggak penting, ya. Racikan Berita 1.